Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan mencoba mengajari materi atau menjelaskan materi mengenai PERT dan CPM. Ya. PERT dan CPM yang akan saya jelasi di sini, ya, hanya sekilas saja, dan nanti ada contoh soal juga di dalamnya. Jangan lupa teman-teman yang menyaksikan video ini untuk segera subscribe, like, and comment, ya. Tapi sebelumnya ditonton dulu ya, baru di subscribe. Oke, thank you. Saya akan coba menjelaskan secara perlahan. Oke, yang pertama ada PERT dan CPM, ya. Adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Intinya PERT dan CPM ini adalah sebuah alat ya untuk melakukan jadwal-jadwal, ya, ngatur-ngatur jadwal, pokoknya mah ya, ini kapan dilaksanakan, ini kapan, ya, itu ada pada sebuah proyek. Ya, jadi di sini di kuliah manajemen kita mempelajari PERT dan CPM ini adalah bagaimana memanajemen sebuah proyek supaya jadwalnya pas, ya, diatur mana pekerjaan bagian-bagian yang ada dalam suatu proyek. Nanti kamu akan melihat ke belakangnya. PERT yang memiliki kepanjangan Program Evaluation Review Technique, sedangkan CPM kepanjangannya Critical Path Method. PERT dan CPM ini keduanya mengikuti 6 langkah dasar, ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Yang kedua, membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus lebih dahulu, mana yang mengikuti yang lain. Yang ketiga adalah menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Yang keempat adalah menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk tiap kegiatan. Yang selanjutnya adalah menghitung jalur waktu yang terpanjang yang melalui jaringan. Nah, waktu yang terpanjang nanti itu disebutnya dengan jalur kritis. Nah, sedangkan yang terakhir menggunakan jaringan itu ya untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Jadi nanti kamu akan mengidentifikasi proyek ya. Terus setelah itu kamu akan membangun hubungan antar kegiatan. Mana nih yang lebih dulu, mana yang mengikuti kegiatan berikutnya. Setelah itu nanti digambarkan jaringan, digambarkan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Kemudian ditetapkan perkiraan waktunya, ya, kemudian ataupun biayanya, ya. Kemudian dicari jalur kritisnya, ya. Manakah yang terpanjang melalui jaringan, dan terakhir adalah menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Nah, satu komponen jaringan atau bahasa Inggrisnya network komponen. Jaringan CPM atau PERT menunjukkan saling berhubungannya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam sebuah proyek atau suatu proyek, ya. Ada dua pendekatan nih untuk menggambarkan jaringan proyek. Pendekatannya yakni satu, kegiatan pada titik. Bahasa Inggrisnya adalah activity on node. Nah, jadi ada node-node-nya nanti ya. Nah, activity on node. AON ya. Kita ngomongnya Indonesia AON.
dan kegiatan pada panah atau activity on arrow atau AOA. Pada konvensi AON, titik menunjukkan kegiatan, sedangkan pada AOA, panah menunjukkan kegiatan. Ya. Jadi nanti ada dua, ya, untuk menggambarkan jaringan sebuah proyek itu. Ya. Bisa kamu menggunakan AON atau AOA. AON itu yang menunjukkan kegiatannya itu titik, ya. Titiknya, misalnya kegiatan A, maka di titik A itulah kegiatan A. Sementara AOA itu panahnya, ya. Jadi ada titik satu ke titik berikutnya atau node ke node, ada panah di antaranya, maka di antara panah itulah ada kegiatan kalau AOA. Nah, ini adalah penggambarannya nih. Kita lihat ya. Perbandingan antara konversi jaringan AON dan AOA. Nah, ada yang pertama A, panah B, panah C. Ya. Nah, lihat arti dari aktivitas. A datang sebelum B dan yang datang sebelum C. Ya, artinya B datang sebelum C. Itu AON. Nah, jadi kegiatannya itu pada titik, pada node-nya ya. Nah, pada A-nya itu pada lingkarannya. Ya. Kegiatan A dilingkari. Sedangkan pada AOA, dia kan on around pada panahan. Maka kegiatannya itu adalah bukan di dalam lingkaran atau node-nya itu. Tapi di antara kedua lingkaran itu ya, ada A, itu berarti kegiatan A, ada kegiatan B, ada kegiatan C. Nah, bagaimana yang bawahnya? Sama saja ya. Ada A ke C dan ada B ke C. Ya. Kalau yang AON, yang di dalam lingkaran itulah, atau di dalam titik itulah kegiatan. Sementara kalau yang AOA, di dalam panah itulah kegiatan. Di antara titik yang pertama dan titik yang kedua. Nih ya. Nih. Kan ini A-nya di sini, kalau ini di sini. Sama yang ketiga A-nya di sini, ini A-nya di sini. B-nya di sini, ini B-nya di sini dan seterusnya. Oke. Ini harus dimengerti terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam langkah selanjutnya. Nah, ini contoh lainnya. C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai. Jadi memang ada kegiatan C, ada kegiatan D. Ini dia tidak bisa dimulai sebelum A dan hingga A dan B keduanya selesai. Jadi ini kelihatannya agak ribet dikit ya, karena si C maupun si D itu ternyata kedua-duanya didahului oleh kegiatan A dan B. Maka sebelum C ada panah dari A, ada panah dari B. Ya, begitu juga sebelum D ada dari A, ada dari B. Nah, maka kalau diubah ke AOA seperti ini ya, ada titik menuju titik di situ A, ada titik menuju titik di situ kegiatan B. Dari titik inilah kita baru bisa mengerjakan C ataupun mengerjakan yang D. Kemudian yang selanjutnya ada C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. D tidak dapat dimulai sebelum B selesai. Ya. Jadi kalau C
C tidak dapat dia dimulai setelah A dan B, tapi kalau D hanya di B-nya saja. Maka ini ya, kita akan melihat AOA-nya. Lihat baik-baik ya. Ini ada titik menuju titik tertentu untuk kegiatan A. Kemudian kita buat lurus saja. Kemudian dari titik ini, kan kalau si C itu butuh dulu B, berarti kita harus menggambarkan kegiatan AOA dari B. Maka B-nya kita gambar dulu, titik ke titik adalah B. Nah, kalau si C itu kan dari A dan dari B, berarti kita harus bikin garis ke satu titik ini. Buatlah dummy activity-nya atau titik-titiknya ke arah menuju titik ini. Barulah kita bisa sampai ke C. Untuk yang D, kan dia tidak dapat dimulai hanya dari B saja. Maka kita harus memisahkan titik B yang ke D ya, dengan B yang ke C. Jadi seolah-olah ya, dummy activity ini dari sini ke sini itu, dari sini ke sini tuh masih B ya. Untuk membedakan bahwa ada loh B itu masih untuk ke C gitu ya. Kalau ini kan langsung ke D saja. Ya. Lanjut. Ada lagi B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Kalau AON-nya kan nggak terlalu susah ya. Kita tinggal membuat ya, A, B, ya. Kemudian D. Nah, lihat nih panah. B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. Ya. Maka B dan C ini dilalui oleh titik A. D tidak dapat dimulai sebelum B dan C. Ya. Maka panahnya ke sini, ke D si C ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, sedangkan untuk AOA ya, ada di mana ya, antara si A ya, menuju